Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fenty Novianti, mengajar sosiologi di SMAN Negeri 2 Babelan, Kabupaten Bekasi, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab kategori 1, gelombang 3 tahun 2023. Dengan LPTK Universitas Negeri Jakarta, program studi pendidikan sosiologi dengan nomor NIM 2027230020 dan nomor peserta PPG 20015014934475. Pada hari ini Rabu 6 Maret 2024 akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMAN Negeri 2 Babelan di kelas 10I dengan materi lembaga sosial menggunakan model pembelajaran project based learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat? Sudah sarapan ya? Sudah. Bagus. Kita mulai dengan sarapan. Segala aktivitas kita di pagi hari harus kita mulai dengan sarapan yang bergizi yang cukup agar stamina tubuh dan semangat kita ikut meningkat. Nah, untuk memulai pembelajaran kali ini baiknya kita buka dengan doa. Siapa kira-kira yang mau pimpin doa yang laki-laki? Ibral. Ya, silakan pimpin doa yang keras yang dan lantang ya suaranya ya. Baik, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing dimulai. Doa selesai. Baik. Sekarang Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk nggak hari ini? Ada. Berapa orang? 1. Siapa? Adisti. Nama Adisti, ada yang tahu keterangannya? Oke, sakit ya. Oke. Kita lanjutkan. Sekarang kalian lihat kita ngapain sih hari ini? Oke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai materi lembaga sosial. Seperti di awal pembelajaran, Ibu sudah bilang bahwa pembelajaran kita kali ini ada beberapa kali pertemuan. Kita akan melakukan sebuah proyek, ya, proyek mengenai pameran lembaga sosial. Nah, setelah kalian melakukan persiapan, perencanaan proyek, ya, kalian sudah membuat dengan matang bagaimana sebuah pameran itu bisa diselenggarakan, membuat alat peraga. Nah, hari ini kita akan melakukan simulasi atau menguji hasilnya. Baik, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah, ya, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi lembaga-lembaga sosial di masyarakat. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Makanya kenapa kalian disuruh mencari, melakukan riset tentang fungsi, tugas, peran, wewenang dari lembaga-lembaga sosial yang sudah kita bagi-bagi materinya. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik diharapkan mampu menjelaskan peran lembaga sosial tersebut dalam mewujudkan tertib sosial. Seperti kemarin sudah kita bahas bagaimana fungsi lembaga sosial itu berperan di dalam masyarakat sebagai menciptakan keteraturan. Ya, oke. Kemudian, apa sih, untuk apa tadi tujuan pembelajaran tersebut? Maka profil pelajar Pancasila yang harus ada di dalam diri kalian adalah yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah kreatif, yang ketiga bergotong royong, dan yang keempat adalah berkebinekaan global. Nah, Ibu punya pertanyaan nih. Boleh, ada yang mau jawab, boleh tunjuk tangan ya. Yang pertama, lembaga apa saja yang ada di dalam masyarakat? Tunjuk tangan. Ayo. Ya, Lujang, berdiri Lujang. Yang keras ya. Lembaga-lembaga yang ada di masyarakat adalah lembaga agama, lembaga pendidikan, lembaga keluarga, dan lembaga pemerintahan ya, ekonomi ya. Oke, terima kasih Lujang. Oke, banyak ya lembaga-lembaga sosial itu memang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga dari nilai dan norma yang sudah terinternalisasi atau sudah mendarah daging dan dilakukan menjadi kebiasaan oleh masyarakat, maka akan terbentuklah sebuah lembaga sosial. Nah, ini tercermin dari kegiatan masyarakat, lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat. Pertama, yang paling dekat dengan kita yaitu lembaga keluarga. Yang kedua ada lembaga agama. Yang ketiga ada lembaga pendidikan. Kemudian yang keempat ada lembaga ekonomi. Yang kelima ada lembaga politik. Ada juga lembaga pemerintah. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana fungsi dan peran lembaga sosial tersebut dalam mewujudkan tertib sosial di masyarakat? Kira-kira apa perannya? Lembaga sosial itu bisa mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Ini Bu, yang mengatur jalannya semua aktivitas di dalam masyarakat. Benar ya. Jadi lembaga sosial itu memiliki peran dan fungsi untuk mengatur seluruh aktivitas yang ada di dalam masyarakat. Bagus Kira. Lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Apa yang akan terjadi jikalau ada salah satu lembaga sosial tidak berfungsi dengan baik? Yang bisa jawab? Ayo. Apa yang terjadi? Sri, berdiri sayang. Yang keras suaranya. jadi yang akan terjadi jika salah satu lembaga sosial tidak berjalan dengan baik akan terjadi semacam keberantakan atau kayak kehancuran itu dalam lembaga tersebut di masyarakat. Jadi terjadinya ketidakteraturan atau bisa terjadinya nanti pada perselisihan paham, perselisihan pendapat atau mengarah kepada konflik. Sehingga kalau sudah mengarah kepada konflik di dalam masyarakat, maka akan mengancam keamanan dan kenyamanan dari masyarakat itu sendiri. Oke. Sekarang kita akan melakukan asesmen diagnostik kognitif yang pertama. Oke. Jadi bisa kita simpulkan, kita melakukan refleksi awal dari pertanyaan-pertanyaan pretest. Ya, sudah cukup baik pengetahuan kalian untuk kita melanjutkan kembali mengenai materi dari lembaga sosial. Untuk itu, tolong nanti perhatikan dengan baik ya setiap uraian atau presentasi dari teman kalian mengenai peran dan fungsi lembaga yang mereka wakili. Nah, sebelum kita memulai atau melakukan simulasi pamerannya, Ibu akan memberikan beberapa informasi mengenai penilaian. Jadi apa sih yang dinilai hari ini? Ya, oke. Bentar, bukan dulu. Oke, Ibu akan menjelaskan mengenai penilaian individu terlebih dahulu. Ya, apa yang dinilai hari ini? Yang pertama adalah inisiatif kalian. Apakah kalian
memiliki semangat yang tinggi, memiliki artinya respon-respon terhadap interaksi-interaksi yang dilakukan hari ini direspon dengan cepat dan baik oleh kalian. Jadi inisiatif kalian ikut dinilai hari ini. Kemudian komunikasi dan kerja sama. Nah, untuk kelompok yang presentasi, yang penyelenggara pameran, apa saja yang dinilai? Jadi Ibu akan memisahkan dua penilaian untuk kelompok. Yang pertama, aspek pertama adalah penyelenggaraan pameran, ya, yaitu kesesuaian tema. Kemudian ada performa. Performa di sini dilihat dari nanti bagaimana si kelompok itu melakukan presentasi, melakukan diskusi, melayani pertanyaan teman-temannya baik di depan maupun pada saat di stand. Nah, kemudian ada alat peraganya. Ya, kemarin dalam persiapan dan perencanaan proyek kita mempersiapkan 3 alat peraga. Yang pertama adalah PPT yang akan digunakan untuk presentasi. Yang kedua brosur dan poster yang digunakan untuk menghias stand pameran dan memberikan informasi kepada publik. Jadi sekarang kita akan melanjutkan melakukan simulasi pameran lembaga sosial. Baik, Ibu ucapkan selamat datang di pameran lembaga sosial atau Social Institution Exhibition. Tepuk tangan. Ini diselenggarakan untuk mengetahui apa peran dan fungsi lembaga sosial, sehingga nanti kalian akan menyaksikan presentasi dan menyaksikan stand-stand pameran yang cukup menarik dari teman-teman kalian. Untuk presentasi yang pertama akan dimulai dari perwakilan lembaga agama. Silakan lembaga agama ke depan. Tepuk tangan untuk lembaga. Ya, baik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami bertiga di sini akan menjelaskan tentang lembaga agama. Baik, penjelasan bisa dimulai dari perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Nurseha dari kelas 10I. Nama saya Ujjah Marisa dari kelas 10. Saya Edwin Prawiro dari kelas 10I. Presentasi bisa kita mulai. Jadi yang pertama itu Agak lebih keras ya. profil lembaga agama Kementerian Agama Republik Indonesia atau disingkat Kemendag Republik Indonesia. Dahulu Departemen Agama Republik Indonesia yang disingkat dengan Depag RI adalah kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan agama. Kementerian Agama dipimpin oleh seorang Menteri Agama atau Mendag yang sejak tanggal 23 Desember 2020 dijabat oleh Bapak Yakut Khalil Omas. Apa sih tugas dan fungsi Kementerian Agama? Yang pertama, ada perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, penyelenggaraan haji dan umroh, serta pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Yang kedua, ada koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama. Yang ketiga, ada pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal. Yang keempat, ada perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang agama. Yang kelima, ada pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang keagamaan. Dan yang keenam, ada pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Yang ketujuh, ada pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama.
Yang ke-8, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah. Yang ke-9, pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama. Serta yang ke-10 ada pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Jadi yang selanjutnya ada fungsi lembaga agama. Lembaga agama memiliki fungsi untuk memberikan dasar berperilaku berpola dalam masyarakat. Hal ini didasari karena agama memberikan dasar pembentukan perilaku yang berpola. Kemudian masyarakat menyusun sanksi positif maupun negatif melalui peraturan hasil dari konsensus umum, dan lembaga agama berfungsi menyatukan nilai dan etika untuk pedoman pengambilan kebijaksanaan sosial. Sebelum kami tutup presentasinya, mungkin ada yang ingin bertanya atau kurang jelas tentang lembaga agama. Baik, saya ingin bertanya. Nama saya Muhammad Ibrahim Dinata dari kelas 10I. Saya ingin bertanya kepada kelompok STEN 1 tentang lembaga agama. Saya ingin bertanya tentang dengan adanya Kementerian Agama, apakah berpengaruh atau berperan penting kepada perdamaian dan merukunkan antar umat beragama, sedangkan masih banyak terjadi konflik antar umat beragama. Jadi bagaimana peran Kementerian Agama khususnya ya, atau lembaga agama dalam menangani konflik tadi ya, Ibra? Konflik ya, dalam menangani konflik antar umat beragama. Ya, silakan dijawab. Jadi mungkin lembaga agama itu sebagai perantara untuk mendamaikan umat-umat agama yang berselisih. Semisal ada umat dari agama yang satu dengan agama yang lain berselisih, mungkin Kementerian Agama akan mengajukan mungkin suatu permusyawaratan untuk mendamaikan umat-umat beragama tersebut yang sedang berkonflik. Bagaimana Ibra? Ya, jadi dalam Kementerian Agama itu bisa menjadi media ya, atau mediasi sebagai pihak ketiga untuk mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama dalam mendamaikan suatu konflik. Baik, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang kedua akan kita lihat atau kita saksikan presentasi dari kelompok atau lembaga keluarga. Silakan perwakilan lembaga keluarga maju ke depan. Tepuk tangan untuk lembaga keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok lembaga keluarga yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai lembaga keluarga. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Safira Ramadhani. Saya Srini Skala Kalyana. Saya Putri Ayudi Sanjaya. Di sini pertama-tama, apakah ada yang sudah mengetahui apa itu lembaga keluarga? Oke. Jadi lembaga keluarga adalah lembaga sosial yang paling kecil yang terbentuk atas dasar pernikahan antar individu. Walaupun lembaga keluarga merupakan lembaga yang paling kecil, namun lembaga keluarga ini memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada fungsi dari lembaga keluarga, yaitu ada fungsi proteksi, fungsi agama, fungsi afeksional, dan fungsi pendidikan. Dan ada juga fungsi ekonomi, fungsi sebagai sosialisasi, dan fungsi pengawasan sosial, serta fungsi sebagai rekreatif. Dan selanjutnya di sini ada slide tentang posyandu. Sebelumnya, apakah ada yang sudah mengetahui apa itu posyandu? Apa posyandu? Bisa dijelaskan? Ya, benar sekali. Posyandu itu adalah singkatan dari pos layanan terpadu. Untuk lebih jelasnya, posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dari masyarakat guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Tujuan dari posyandu adalah menurunkan angka kematian bayi, angka kematian ibu hamil, dan juga melahirkan dan nifas, serta peranannya memberikan layanan kesehatan,
pemberian makanan tambahan, dan penyuluhan kesehatan. Adapun program-program dari Posyandu yaitu pelayanan keluarga bencana, kesehatan ibu dan anak, imunisasi, perbaikan gizi, juga penanggulangan diare. Oke, sekian dari presentasi kami. Sebelum kami menutup presentasinya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ingin bertanya? Ya, silakan. Dari Gera. Ya, perkenalkan, nama saya Geraldus Bintang-Arjo dari kelas 10I. Saya ingin bertanya, menurut pendapat kalian, bagaimana peran penting lembaga kekeluargaan dalam membentuk suatu moral dalam suatu orang, dalam suatu individu? Paham pertanyaannya? Ya. Bagaimana peranan lembaga keluarga dalam membentuk moral individu? Seperti yang kita jelaskan di awal, kalau lembaga keluarga itu adalah lembaga yang paling kecil, lembaga sosial yang paling kecil, yang pasti akan sangat berperan dan berpengaruh terhadap pembentukan moral kita. Seperti Posyandu akan turut membentuk moral serta sifat kita sedari kecil sampai tumbuh besar. Begini ya. Jadi bagaimana moral suatu individu itu terbentuk, perilaku, sikap, akhlak, adat, etika itu dimulai dari keluarga. Dimana coba slide yang fungsi tadi Pak. Ya, dimana keluarga itu memiliki fungsi-fungsi di sini. Ada fungsi proteksi, agama, afeksional, pendidikan, kemudian ekonomi, sosialisasi, pengawasan, dan rekreasi. Di dalam sebuah keluarga itu fungsinya komplit. Ya, bagaimana si orang tua ini bisa mengasuh anaknya, ya, mendidik anaknya, mengawasi anaknya, ya, memberikan pendidikan yang layak, memberikan makanan yang layak. Jadi fungsi ekonominya juga harus berjalan. Jadi fungsi-fungsi dalam keluarga ini memang harus dijalankan di dalam sebuah keluarga. Nah, inilah yang akan membentuk bagaimana seseorang itu berperilaku. Ya, nah di dalam Posyandu itu, ya selain dalam kesehatan, dia juga bisa memberikan artinya bagaimana suatu gizi, ya, atau suatu kebutuhan gizi untuk masa anak-anak, mungkin dari bayi, dari ibu ya, dari ibu hamil, bayi, balita itu harus terpenuhi agar apa? Agar tumbuh kembang anak tersebut bisa menjadi pribadi yang sehat dan kuat, tidak hanya sehat di luar atau jasmaninya, tetapi juga sehat di dalam atau rohaninya. Jadi itulah pentingnya peran keluarga dalam membentuk moral individu terkait dari fungsi-fungsi lembaga keluarga itu sendiri. Oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, lembaga pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Dewi Aristararung, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Aida Saskia. Saya Fahri Zaki Haryadi. Dan fungsi lembaga pendidikan. Tema kali ini kita mendapatkan lembaga pendidikan dengan kita mengusung tema yaitu Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya di sini akan dijelaskan fungsi dari lembaga pendidikan yang akan dijelaskan oleh Aida. Fungsi lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat, yaitu untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat dan dapat menjadi wadah untuk meningkatkan kualitas seseorang sehingga dapat menjalani kehidupan bermasyarakat dengan lebih baik. Perkenalkan, nama saya Glenn Pandera Jogok. Saya ingin bertanya tentang untuk kelompok Anda. Di Indonesia ini kan masih banyak pelajar siswa-siswi yang bermalas-malasan. Bagaimana cara lembaga pendidikan meningkatkan motivasi untuk siswa-siswi untuk masuk ke universitas yang ternama seperti UGM? Dan keuntungan apa yang saya dapatkan jika saya masuk UGM? Sekian, terima kasih.
Saya ingin menjawab dulu keuntungan jika kalian masuk UGM ya. Nah, kalian tahu nggak sih kalau misalkan UGM itu ada presiden yang lulusan dari UGM ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu siapa? Ya, Presiden betul. kita ya. Jadi Banyak sekali ya. Ya, juga di keuntungan kalian masuk UGM ini adalah UGM ini merupakan kampus top 3 di Indonesia dan top 100 di dunia. Jadi udah nggak bisa diraguin lagi ke tingkat kualitas dari Universitas Gadjah Mada sendiri, dan rata-rata pekerjaan-pekerjaan seperti BUMN, Pertamina, PT Freeport itu banyak yang mengambil dari lulusan Universitas Gadjah Mada. Sudah? Dan bagaimana caranya ini? Untuk memotivasi. Iya. Ya. Itu seperti biasanya kalau untuk memotivasi itu pertama dari lingkungan dulu. Kalau misalkan lingkungan udah mendukung itu cukup sulit, tapi saya lihat di sini khususnya di ruangan ini, di kelas ini itu teman-temannya sangat mendukung sekali untuk kita bisa masuk ke perguruan yang lebih tinggi. Jadi lingkungan ikut mempengaruhi ya bagaimana memotivasi seseorang untuk bertindak atau bersikap lebih baik. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan juga kekurangan dalam pameran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin menarik, semakin penasaran nggak? Masih penasaran? Masih. Kalau masih penasaran dan ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian sampaikan kembali, mari kita lihat stand-stand pameran yang sudah dipersiapkan oleh teman kalian. Ayo silakan. Di sini ada posyandu, di sini juga ada artinya, di sini ada Ayo, tuh. jawab, ayo Mut. Jawab Mut. Tadi pertanyaannya di semenjak kelompok tadi kami presentasi, kalian dapat kami simpulkan dari lembaga kayak agak membeda-bedakan gitu loh di Indonesia ini, jadi satu agama itu tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Karena kayak agama di Indonesia ini kan banyak, tapi kan kita tetap berteman juga. Baik, tadi kalian sudah melihat bagaimana perwakilan-perwakilan dari lembaga sosial melakukan pelayanan informasi ya kepada kalian. Menurut kalian sudah cukup baik atau belum? Merasa puas nggak? Puas Bu. Terlayani nggak dengan baik pengaduan informasinya? Dilayani. Oke. Nah sekarang kita akan melakukan evaluasi ya. Ibu minta dari masing-masing kelompok penyelenggara dulu. Kalian berikan atau ceritakan pengalaman kalian mulai dari persiapan sampai dengan saat pelaksanaan. Bagaimana pengalaman kalian, kesulitan-kesulitan apa yang kalian lakukan, apa yang kalian hadapi, ada kesulitan apa saja, kemudian bagaimana cara mengatasi kesulitan tersebut di dalam kelompok. Nah ini boleh bercerita, silakan. Untuk evaluasi dari kelompok kami itu sedikit saya ceritakan dari awal kita kerja itu sebenarnya cukup lancar. Mungkin ada beberapa kendala di saat kita berdiskusi mengenai poster, PPT, dan brosur, tapi alhamdulillahnya kita bisa melewati itu dengan baik karena komunikasi kita yang saat itu cukup baik. Tapi karena saat itu terpotong waktu banyak karena ragu, jadi cukup tertunda diskusinya, jadi lumayan banyak kesalahpahaman di antara kita. Dan persiapan hari ini bagaimana? Kalau untuk persiapan hari ini dari penataan stand alhamdulillah cukup berjalan dengan baik. Walaupun tadi ada beberapa kesalahan komunikasi antara anggota, tapi tidak terlalu menyusahkan kami dan kami bisa melewati itu dengan baik. Terima kasih lembaga keluarga. Nah sekarang ibu pengen tahu dari pengunjung pamerannya nih.
Ibu minta 1 atau 2 orang deh untuk memberikan kesan dan pesan apa yang kalian dapati pada pelaksanaan pameran kali ini. Ayo silakan, siapa yang mau memberikan apresiasi boleh ya, mengkritik juga boleh, silakan. Ayo, siapa yang Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. agak lebih keras? Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Nata. Mungkin kesan dan pesan saya terhadap pameran ini, kalau pesannya pameran ini sudah berjalan dengan cukup baik dan lancar karena selalu membuka sesi tanya jawab, bukan hanya di saat presentasi melainkan juga saat kunjungan yang dilakukan di setiap stand. Kemudian menunjukkan beberapa brosur yang bisa dibaca, poster, memberi kita dan menambah ilmu pengetahuan dari masing-masing kita. Sudah cukup baik, sedangkan pesannya mungkin lebih banyak untuk menampilkan beberapa miniatur atau contoh-contoh dari misalnya kalau kayak UGM mungkin bisa ditampilkan atau miniaturnya gitu, dan lebih ada pesan dari ya. Terima kasih Ibral, masukan yang baik sekali. Jadi apa yang kita dapat dari kegiatan hari ini mengenai pameran, ya, mengenai bagaimana mempresentasikan dan bagaimana lembaga sosial itu ikut berperan di dalam tertib sosial tadi. Terakhir, ya, ada yang bisa memberikan kesimpulan nggak? Bagaimana pameran ini bisa memperlihatkan fungsi dan peran lembaga sosial dalam mewujudkan tertib sosial di masyarakat. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Nah, Ibu ulangi lagi. Bagaimana pameran ini bisa memberikan atau menggambarkan fungsi dan peran lembaga sosial dalam mewujudkan ketertiban masyarakat. Jadi kesimpulan dari pameran yang baru saja kita lakukan adalah kita mempresentasikan dan menunjukkan bahwa lembaga sosial itu sangat penting bagi keberlangsungan hidup di masyarakat, seperti lembaga agama, lembaga pendidikan, dan juga lembaga keluarga itu sangat berperan penting agar terciptanya masyarakat yang damai dan tentram. Oke, terima kasih Sri. Oke, kita lanjutkan dengan post test, ya. Kita akan melakukan post test. Pembelajaran kita kali ini berdasarkan jawaban yang sudah kalian kirim dalam link. Pertanyaan pertama dalam refleksi. Apakah Anda memahami materi lembaga sosial setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Dilihat dari hasil survei bahwa sebesar 51,5% itu sangat paham. Terima kasih. Kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Apakah Anda dapat menguasai seluruh materi pembelajaran? Sebesar 78,8% menguasai. Dan yang pertanyaan ketiga, adakah materi yang belum Anda pahami? Sebesar 54,5% mengatakan bahwa semuanya sudah sangat paham. Kemudian pertanyaan yang keempat, apakah pembelajaran yang dilakukan menyenangkan? Terlihat 72,7% sangat menyenangkan. Dan kita lihat siapa kelompok terbaik hari ini. Siap ya? Siapakah? Lembaga agama mendapat suara 24,2%, lembaga keluarga 36,4%, dan lembaga pendidikan 39,4%. Berarti lembaga pendidikan dan untuk yang lain, ya, jangan berkecil hati. Nanti bisa kita perbaiki, terus memperbaiki diri. Nah, akhirnya selesai sudah semua pembelajaran hari ini.
Terima kasih atas partisipasi kalian yang sudah sangat baik, ya sangat aktif dan kalian sangat antusias sekali untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah kita dapatkan hari ini terus kita asah, kita perbaiki agar kedepannya kita menjadi orang yang lebih baik. Nah, untuk menutup pembelajaran kali ini, silakan Ibrahim kita tutup dengan doa kembali. Ya. Baik teman-teman semuanya, karena kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai, kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa sesuai keyakinan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas semangatnya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, nah sekarang yang minta tolong kita beres-beres kelas ya.